Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk bertobat dari segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Ada waktu juga kita untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk memperbaiki bekal kita, memperbanyak bekal kita dari hari ini ke depan. Yang masa yang lalu, dosa apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita taubatan nasuha. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibersihkan lagi seperti bayi baru lahir. Apalagi ini di musim Ramadan, di musim wabah. Nah, ini kita sedang mustajab doa kita, insya Allah. Yang penting kita yuk sama-sama niatkan diri kita, syukuri hari ini. Ingin bahagia, ingin merasa tenang, ingin merasa tentram, ingin disehatkan, disembuhkan sama Allah, maka syukuri hari ini, jam ini, menit ini, detik ini. Itu udah. Dan yang sudah kelewat, yang sudah kita lalui, yang manis maupun yang pahit, yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan, itu kita harus rela, harus ridho. Itu adalah perbuatan Allah dan hasil karya kita, ya. Kemudian yang untuk hari besok 5-10 tahun ke depan, serahkan kepada Allah. Nanti malam besok yang akan terjadi, serahkan ke Allah. Namanya tawakal, berserah diri sama Allah. Maka yang ada, kita harus ketenangan hanya ada ketika saat ini, detik ini kita hadir, pikiran dan perasaan dan tubuh kita hadir. Hadir dalam rangka apa? Berterima kasih atas mata ini, terima kasih atas usia, atas waktu, atas nafas, berterima kasih atas telinga. Kemudian tangan dan kaki masih Allah berikan kesempatan untuk bergerak. Otak, pikiran kita masih bisa berpikir, hati kita masih bisa merasa. Itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita tulis nikmat-nikmat itu tidak akan pernah bisa tercatatkan. Tapi kalau kita fokus kepada sakit gigi doang, itu akan semuanya hilang sirna nikmat-nikmat tersebut. Nggak ingat, padahal ada tapi tidak terasa. Yaitu yang membuat Allah jadi murka kepada kita. Naudzubillah. Kita semuanya sehat, kecuali lambung kita sedang diuji sama Allah, nggak nyaman. Maka nikmat-nikmat yang lain kita lupakan. Maka jangan heran kalau misalkan kita diberikan kesehatannya lama, kesembuhannya lama, sakit dan ditambah-tambah sakitnya sama Allah. Kenapa? Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kita sudah kufur terhadap nikmat-nikmat yang lain. Fokus kepada lambung yang sedang diuji sedikit. Semuanya bagus, normal, kecuali ada jerawat di sini. Kita pikirin terus jerawat itu dan bukan semakin sehat. Obat segala macam sudah dibeli untuk jerawat ini contohnya, tetapi semakin melebar, semakin minder, tapi semakin melebar. Itulah, maka kemana kita fokus dalam pikiran kita, itu yang akan melebar. Maka fokuslah kepada yang baik, maka ya kebaikan itu akan dilebarkan sama Allah. Kalau fokus kepada yang buruknya, jerawatnya, mata yang sedang sakitnya, kepala yang sedang pusingnya, lambung yang sedang perihnya, fokus kita kepada itu, titik itu, maka akan dilebarkan itu menjadi lebih banyak lagi penyakitnya. Naudzubillah min dzalik. Karena udah janji Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Itulah janji Allah. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya dan mari kita sama-sama lakukan. Bagaimana jam ini, menit ini, detik ini, bersyukur, titik. Berterima kasih, bersyukur. Dengan apa syukurnya? Ini panca indera kita ini, waktu ini kita gunakan sesuai yang Allah sukai. Itu tanda bersyukur, hanya itu. Adapun mengucapkan alhamdulillah, itu burung beo pun bisa, tapi hatinya tidak bisa. Nah, kita manusia ini, mulut ucapkan alhamdulillah, hati mengatakan ya Allah, semuanya nggak ada yang patut dipuji kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan kehidupan kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Engkau. Dalam hati kita penuh dengan keyakinan. Dalam otak kita, pikiran kita, iya juga ya Allah,
saya tadinya nggak punya apa-apa, tadinya saya sakit kok bisa sembuh lagi, dulu saya pernah sakit kok bisa sembuh lagi sampai sekarang. Kemudian dulu pernah dijahilin, disakitin, sekarang kok bisa masih hidup. Pernah waktu itu takut mati, takut ini, takut pingsan, kok ternyata sampai sekarang masih hidup. Berpikir terus, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Maka ketika kita menggunakan pikiran kita sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk memikirkan keagungan Allah, maka itu namanya kita punya akal, dipakai untuk memikirkan keagungan Allah. Kita punya hati, dipakai untuk merasakan kehadiran Allah dan keagungan Allah. Kita punya lisan, dipakai lisan ini untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kita dikasih mata, digunakan untuk mau melihat hal-hal ayat Allah yang tertulis, yang tersurat dan yang tersirat. Kita diberikan telinga, digunakan untuk mendengar sesuatu yang disukai oleh Allah. Diberikan tangan, diberikan kaki, kita gunakan untuk yang disukai oleh Allah. Maka itu tandanya bersyukur dengan perbuatan. Jadi bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Bersyukur dengan akal, lakukan akal ini, pikiran ini, memikirkan hal-hal yang manfaat buat dunia akhirat dan buat umat. Bersyukur dengan hati, merasakan betul-betul kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, kita tidak tahu apa-apa ya Allah, hanya Engkau yang mampu, yang tahu, yang bisa ya Allah. Kemudian bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan mata, bersyukur dengan panca indera kita melakukan sesuatu apa saja yang disukai sama Allah. Bagaimana supaya disukai sama Allah? Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tidak sedikit orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan tapi tidak Allah sampaikan. Nah, kita sekarang sampai ke bulan Ramadan. Ya Rabbana ya Karim. Ada sebuah kisah. Kalau ada sebuah kisah si A, si B. Si A ini ceritanya di kisah tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah karena dia syahid. Dia wafatnya wafat syahid. Mati syahid itu kan bigoiri hisab, tanpa dihisab langsung masuk ke surga, gitu kan. Nah kemudian si B ini adalah tidak mati syahid, dan si B ini adalah melakukan aktivitas ibadah biasa-biasa saja. Tetapi si A ini terlambat masuk ke surganya, malah duluan si B. Ceritanya dalam kisah tersebut, loh ditanya kenapa si A ini, si B ini lebih duluan teman saya ini, dia kan nggak syahid, dia kan ibadahnya biasa-biasa saja, nggak syahid. Apa kata Allah? Allah mengatakan bahwa kamu meninggalnya kapan? Saya sebelum Ramadan tiba. Nah dia udah sampai ke Ramadan masih hidup, dan dia taubat di bulan Ramadan, dia mendapatkan rahmah, mendapatkan berkah dan taubat di bulan Ramadan, maka dia lebih duluan masuk ke surganya Allah. Maka bulan Ramadan ini mari kita sama-sama untuk melakukan baca Al-Quran, istighfar, memikirkan dan membuka YouTube hal-hal yang bermanfaat. Stop mulai sekarang melihat, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, tentang penyakit, tentang kematian. Gak penting itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita setiap saat ini merasakan kehadiran Allah, mengenal surganya Allah, bagaimana berbuat baik kepada keluarga, orang tua, sesama dan sahabat. Jangan menunggu sehat dulu, tapi kita lakukan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat sama-sama sedang belajar bagaimana supaya disukai sama Allah. Hanya itu saja. Kalau Allah sudah suka, sudah beres semuanya. Kalau ada udah suka, udah sayang, beres semuanya, sudah. Gak usah dipikirkan tuh alam barzah, udah gak usah dipikirkan tuh di alam mahsyar, udah gak usah dipikirkan tuh di Siratal Mustaqim. Kalau Allah udah sayang kepada kita karena perilaku kita disayangi sama Allah selama di dunia ini, udah semuanya akan dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.